Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas tentang letak dan luas Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, materi ini nantinya dilengkapi dengan pembahasan aktivitas individu. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembahasannya, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, pada video sebelumnya sudah kita bahas yaitu tentang pemahaman lokasi melalui peta. Jadi peta itu berfungsi untuk mengetahui lokasi ataupun letak suatu daerah. Nah, jadi kita mungkin akan banyak berbicara atau membahas tentang peta di sini karena untuk mengetahui letak suatu tempat, ya, khususnya Indonesia, kita akan berpedoman kepada peta nantinya. Baik anak-anak sekalian, kita awali dengan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Setelah Anda sekalian mengikuti pembelajaran ini, ya, melalui model discovery learning, ya, diharapkan Anda sekalian yang pertama mampu menjelaskan letak astronomis Indonesia. Yang kedua, menjelaskan letak geografis Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan luas wilayah Indonesia. Yang keempat, menjelaskan batas-batas darat dan laut wilayah Indonesia. Yang kelima, menganalisis dampak letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia. Jadi, ini paling tidak ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video kali ini. Baik, langsung kita lanjutkan lagi anak-anak sekalian. Nah, amati gambar berikut ya anak-anak sekalian. Di sini ada peta pembagian wilayah waktu di Indonesia. Mungkin anak-anak sekalian bertanya-tanya, ya, apa hubungannya ya wilayah pembagian waktu di Indonesia dengan materi kita pada pertemuan kali ini? Ya, materi kita adalah letak dan luas Indonesia. Sementara ini gambar di sini adalah tentang pembagian wilayah waktu Indonesia. Jadi nanti ini berkaitan dengan letak astronomis, khususnya dilihat dari segi garis bujur. Ya, kita lihat nanti di pembahasan berikutnya anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, kita awali dengan letak Indonesia. Di sini ada letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara, ya, 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian yang kedua, letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan biasanya ini disebut dengan posisi silang, ya, antara 2 benua, benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Mungkin Anda sekalian juga masih ingat, masih hafal barangkali ya. Ini pelajaran di SD dulu ya. Baik, kita lihat di sini letak geografis Indonesia. Ya, ini disebut dengan posisi silang. Ini dia silang. Silang. Ya, 2 benua Asia dan Australia. 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, itulah yang dikatakan dengan posisi silang. Dan ini adalah wilayah Indonesia. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa memahami ya. Nah, inilah letak geografis Indonesia itu.
Lanjut anak-anak sekalian, kemudian kita lihat luas wilayah Indonesia itu. Nah, luas wilayah Indonesia itu terdiri atas daratan dan perairan. Karena wilayah Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Jadi negara kepulauan itu maksudnya negara yang terdiri dari banyak pulau dan dikelilingi oleh perairan atau laut maupun samudra. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, daratan itu memiliki luas 1.922.570 km persegi. Kemudian luas dari perairan itu yaitu 3.257.483 km persegi. Jadi melihat angkanya di sini tentu lebih luas perairannya daripada daratannya. Kemudian karena kita negara kepulauan, berapa jumlah pulaunya? Nah, di sini ada 13.466 pulau. Dari pulau besar hingga pulau yang kecil-kecil. Jadi lebih kurang 13.466 pulau yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan kembali di sini. Ya. Nah, di sini kita lihat batas-batas darat dan laut wilayah Indonesia. Di sini batasnya nanti ada daratan, ada lautan maupun samudra, ada negara. Ini sebagaimana ada tugas individu yang di bagian depan ya, anak sekalian ya. Kita lihat di sini. Di bagian depan ini anak sekalian. Nah, ini dia. Ini bisa kalian kerjakan ya berdasarkan dari pembahasan yang tadi yang akan kita bahas ini. Ini Bapak menunjukkan ini pada buku paket IPS kelas 7 halaman 16. Ini bisa kalian selesaikan tugas individu ini berdasarkan pembahasan yang sebelumnya tadi. Kita lihat pembahasan tadi. Nah, ini dia. Kita lihat batas daratan. Batas daratan bisa kita lihat di peta Indonesia di sini ya. Ini dia. Batas daratan berarti kita melihat batas daratan wilayah Indonesia dengan negara tetangga yang berbentuk daratan. Nah, kalau kita lihat di sini sebelah utara ini dengan Malaysia. Ini daratan ini, teman-teman sekalian. Jadi berbatasan dengan wilayah Indonesia di wilayah Pulau Kalimantan. Kemudian untuk wilayah bagian selatan ini berbatasan dengan Timor Leste. Ya, Timor Leste berbatasan dengan wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini daratan. Kemudian yang wilayah barat. Nah, di sini memang wilayah barat untuk berbatasan dengan daratan dengan negara lain berupa daratan tidak ada. Sementara di sebelah timur ada di sini ya dengan negara Papua Nugini. Nah, kita cek kembali anak-anak sekalian yang tadi tabel tadi. Nah, ini dia. Itu wilayah daratan utara berbatasan dengan Malaysia. Yang selatan itu Timor Leste, yang barat tidak ada karena tadi berbatasan dengan negara India tapi berbentuk perairan dan Samudra India. Sementara sebelah timur ada daratannya berupa negara Papua Nugini. Kemudian untuk batas lautan atau samudra, kita lihat kembali anak-anak sekalian di peta tadi. Ini dia. Lautan di bagian utara di sini itu dengan Laut Cina Selatan ini ya. Cina Selatan ini berbatasan dengan negaranya Vietnam. Berikut juga dengan wilayah Filipina. Ya, ini yang utara, tapi berbentuk perairan, termasuk di sini Singapura. Ya, wilayah Singapura termasuk wilayah Malaysia yang berbentuk perairan. Kemudian yang wilayah perairan berbatasan dengan perairan atau laut, di sini ada
Timor Leste, ya mungkin sebagian kecil perairannya ada. Kemudian ada juga wilayah perairan Australia, kita berbatasan. Kemudian untuk yang sebelah barat ada di sini dengan perairan Samudra Hindia dan wilayah India, ya berbatasan laut antara Indonesia dengan India. Kemudian untuk yang sebelah timur ini berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kalau dari segi wilayah negara berbatasan dengan Republik Palau. Nah, Palau ini adalah negara kecil, negara kepulauan yang ada di wilayah Oseania. Ya, Oseania itu wilayah negara-negara kecil yang berbentuk pulau-pulau. Nah, ya di situ ada Kiribati, ada Vanuatu. Ya, banyak sekali negara-negara kecil yang ada di sini di perairan Samudra Pasifik. Baik Anda sekalian, kita kembali lagi ke tabel tadi. Nah, ini dia. Untuk yang negara, ya, itu sebelah utara berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Untuk selatan dengan Timor Leste, Australia. Untuk barat, India, dan untuk timur, Republik Palau dan Papua Nugini. Bisa kita cek di peta tadi. Sebelah utara itu berbatasan dengan, di sini nanti ada Thailand, ya, ada Malaysia, ada Singapura, ya, ada Vietnam juga, ada Filipina. Sementara yang selatan, Timor Leste, Australia, yang sebelah barat itu berbatasan dengan India, sebelah timur berbatasan dengan Republik Palau dan Papua Nugini. Jadi mudah-mudahan Anda sekalian jelas ya. Untuk mengerjakannya sini udah ada petanya, jadi negara mana, kemudian wilayah-wilayah perairannya mana yang berbatasan dengan Indonesia. Baik Anda sekalian, kita lanjutkan kembali ya pembahasannya. Nah, Anda sekalian juga bisa melihat atau berpedoman dalam menjawab aktivitas individu itu di buku paket IPS kelas 7 halaman 18 ya. Nah, sekalian di sini ada semuanya. Jadi Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Di sini semuanya sudah disebutkan ya. Anda tinggal memilah-milah mana yang berbatasan dengan wilayah laut, daratan, ya, maupun dengan negara-negara. Ya. Baik, Anda sekalian, kita lanjutkan kembali. Nah, yang tadi itu Anda sekalian bisa kalian kerjakan ya di aktivitas individu ini untuk batas daratan umpamanya, ya. Sebelah utara. Tadi yang udah bahas, yang udah kita bahas tadi di bagian sebelumnya, itu bagian utara berbatasan dengan daratan atau wilayah Malaysia. Kalau selatan itu Timor Leste dan seterusnya. Tadi sudah dibahas ya di bagian sebelumnya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan bisa mengerjakannya. Kita lanjutkan kembali, Anda sekalian. Nah, kita lihat dampak letak astronomi ya. Nah, itu tadi yang gambar yang kalian amati tadi, itu merupakan dampak dari letak astronomi Indonesia. Jadi dampaknya kita memiliki wilayah waktu atas 3 ya, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Kalau dampak letak astronomis yang memberi pengaruhnya kepada pembagian waktu itu dari segi garis bujur. Jadi garis bujur itu garis yang tegak lurus atau garis yang vertikal. Jadi dampaknya nih, jadi setiap wilayah waktu Indonesia itu berjarak 1 jam. Umpamanya waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah itu berjarak 1 jam. Waktu Indonesia Tengah dengan waktu Indonesia Timur itu berjarak juga 1 jam. Sedangkan waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Timur tentu berjarak 2 jam jadinya. Karena 2 wilayah yang dilampaui.
kemudian untuk dampak letak astronomis terhadap iklim di Indonesia. Nah, kalau ini berdasarkan garis lintang, garis yang horizontal atau mendatar di dalam sebuah peta itu. Ya, ini berdampak pada Indonesia memiliki iklim tropis. Ya, karena letak lintang Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi begitu. Itu lebih jelasnya kita lihat di sini pembagian iklim matahari ya. Sehingga Indonesia itu masuk pada iklim tropis. Nah, ini dia Anda sekalian. Nah, ini garis khatulistiwa atau di dalam bahasa Inggrisnya equator ya. Jadi khatulistiwa itu 0 derajat. Nah, jadi yang memiliki iklim tropis itu yang 02 sampai 23,5 lintang selatan, 0 sampai 23,5 lintang utara. Jadi ini kita berada di sini nih, karena Indonesia angkanya 6 derajat lintang utara di atas sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi otomatis kita masuk pada iklim tropis. Ya. Jadi kalau negara nanti letaknya di umpamanya di 30 derajat lintang utara sampai 31 derajat lintang utara, berarti nanti dia iklimnya iklim subtropis karena di atasnya tropis. Nah, kalau suatu negara yang memiliki letak lintang 45 derajat sampai 47, nah berarti dia beriklim sedang dan seterusnya. Begitu juga ke bawah. Kalau angkanya juga seperti tadi, tapi letaknya di bagian selatan, sama, akan memiliki iklim yang sama apabila angkanya juga sama tadi. Baik, Anda sekalian, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang letak geografis itu juga memberi dampak. Nah, yang pertama itu wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan sehingga sangat dipengaruhi oleh angin laut dan daratan yang di sekelilingnya. Sehingga Indonesia berlangsung 2 musim setiap tahunnya. Karena musim ini juga dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Nah, angin muson barat ya, itu berhembus di bulan Oktober sampai Maret yang menyebabkan Indonesia musim penghujan. Sementara angin muson timur yang berhembus di bulan April sampai September itu menyebabkan Indonesia musim kemarau. Itu dampak dari letak geografis karena disekelilingi oleh laut dan daratan, baik di Asia, Australia maupun Samudra Hindia, Samudra Pasifik, itu memberikan dampak pada pergerakan angin muson. Pergerakan angin muson memberi dampak pada berlangsungnya dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Yang kedua ya, dampak kedua yaitu posisi Indonesia yang strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara di Asia, Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India, sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomis. Jadi maksudnya barang-barang dagangan dari luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia karena posisinya strategis, ya, singgah di wilayah Indonesia. Ketika pedagang-pedagang asing tadi singgah di Indonesia, tentu kalau masuk ke suatu wilayah tentu membayar pajak atau membayar izin masuk. Jadi tentu itu memberikan keuntungan dari segi ekonomis. Dan ini sudah berlangsung semenjak lama, ya, bahkan semenjak masa Hindu-Buddha, masa Islam, bahkan sebelum masa Hindu-Buddha, ya, karena diperkirakan penduduk Indonesia itu suka berlayar. Jadi ini sudah berlangsung lama. Kemudian di balik keuntungan tadi itu juga memberikan dampak negatif, ya. Ya, diantaranya adalah
masuknya budaya luar yang berupa budaya negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Kemudian barang-barang berbahaya dan ilegal, contohnya senjata, ya bom atau apapun yang ilegal yang berbahaya, serta masuknya narkoba, obat-obatan terlarang. Jadi ini juga memberikan dampak negatif. Lanjut, kita lihat kembali. Nah, di sini tadi yang Bapak uraikan tadi, yang Indonesia memiliki 2 musim akibat dari pengaruh letak geografis ya. Jadi ini angin muson barat ya, datangnya dari atas wilayah Asia, kemudian berbelok ke sebelah barat ke Samudra India, kemudian berhembus ke seluruh wilayah Indonesia dan menuju ke wilayah timur sampai ke Australia. Ya, ini menyebabkan Indonesia musim penghujan karena di sini banyak melewati perairan-perairan luas seperti Samudra Pasifik, ya, Laut Cina Selatan, Samudra Hindia, karena dari wilayah atas Indonesia. Sementara angin muson timur ini yang berasal dari timur, khususnya dari Australia. Ya, di Australia itu kan banyak gurun pasir. Kalaupun melewati laut dikit ya. Di sini ada laut Arafuru. Ya, berembusnya dari bulan Maret sampai September. Nah, ini bersifat kering sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, 2 musim ini berembus selama 6 bulan sekali. Jadi angin muson barat 6 bulan, angin muson timur juga 6 bulan. Jadi ini merupakan dampak dari letak geografis Indonesia. Lanjut kepada keuntungan letak geologis. Jadi letak geologis itu letak suatu daerah dilihat berdasarkan posisi batuan atau lempeng-lempeng bumi. Ya. Nah, di sini tanah wilayah Indonesia itu menjadi subur karena mendapat pupuk alami dari erupsi gunung berapi. Itu keuntungan pertama. Jadi wilayah Indonesia itu merupakan cincin api atau diistilahkan dalam bahasa Inggris ring of fire. Jadi cincin api. Sehingga di situ banyak terdapat gunung berapi. Sehingga ketika gunung berapi erupsi untuk sekian tahun lamanya nanti menjadi subur tanahnya. Kemudian yang kedua, keuntungannya terbentuknya berbagai mineral tambang seperti emas, perak, batu bara, dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia itu banyak sekali bahan-bahan tambang akibat dari letak geologis ini. Yang ketiga, terbentuknya potensi energi tenaga panas bumi. Jadi Indonesia menyimpan banyak sekali energi panas bumi atau hipotermal. Kemudian yang keempat, hujan orografis dari wilayah pegunungan. Jadi hujan orografis ini hujan di daerah pegunungan tentu sama aja memberikan kesuburan karena menyiram wilayah-wilayah di pegunungan itu. Dan yang kelima, hawa yang sejuk di wilayah pegunungan. Jadi biasanya di pegunungan tuh sejuk wilayah suhunya, sehingga bagus untuk pertanian sayur ya, untuk kebun teh, dan juga tentu untuk wisata alam yang menyejukkan karena hawanya sejuk. Baik, lanjut anak-anak sekalian. Kemudian dampak terutama dampak negatif dari letak geologis. Wilayah Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Hal ini memberikan dampak munculnya gunung-gunung api yang tersebar di deretan lempeng tersebut. Selain itu juga berdampak pada seringnya dilanda gempa bumi akibat terjadinya pergeseran dan bertuburkannya lempeng tersebut yang kadangkala disertai tsunami. Jadi sisi negatif dari letak geologis itu, wilayah Indonesia itu akan sering dilanda gempa bumi dan kadangkala juga disertai dengan tsunami. Itu dampak buruk dari letak geologis di negara kita. Sebagaimana yang kita tahu, ada gempa yang besar seperti di Aceh, kemudian disertai dengan tsunami yang besar juga
Nah, itu termasuk dari dampak dari letak geologis ini. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa memahaminya ya materi ini, dan tetap semangat untuk belajarnya. Mudah-mudahan paham dengan materi yang Bapak sampaikan beserta penjelasannya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.